lam yakunu yahtasibun. Sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mana di akhir bulan Rajab ini, bulan yang penuh yang diharamkan oleh Allah, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 bulan di antara bulan Rajab, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah dan Muharram. Di mana di bulan ini orang-orang yang meningkatkan amal ibadah akan dilipat gandakan pahala. Begitu sebaliknya, orang yang bermaksiat akan dilimpatkan gandanya juga dosanya. Maka kita bermohon kepada Allah SWT semoga keberkahan datang dari Allah kepada kita semua di bulan penuh dengan kemuliaan yang Allah muliakan, yaitu Allahumma balik lana Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Dan kita sampai pada bulan Ramadan insyaallah. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan pada Nabi kita, Nabi Allah, junjungan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sidang Jumat rahimakumullah, ada satu ayat Allah kalau kita baca dalam surat Az-Zumar ayat 47, kalau dibaca kok seolah-olah ayat ini ditujukan untuk orang zalim. Dan memang untuk orang zalim. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar 47, walau ana lil ladzina zalamu, jikalau sekiranya orang-orang zalim, ma fil ardi jami'an, memiliki apa yang di langit, apa yang ada di bumi seluruhnya, jami'an. Wa mislahu ma'hu, dan ditambah sebanyak itu pula, 2 kali bumi dengan segala isinya. Laftadu bihi min su'il azabi yaumal qiyamah, tetap akan dilepas harta yang dia kuasai, bahkan seluruh bumi dengan segala yang dimiliki oleh mereka. Begitu melihat azab Allah, dilepas semua harta itu untuk menebus supaya Allah tidak mengazab mereka. Dan Allah tutup dengan kata-kata wa badalahu minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Jelaslah bagi mereka orang-orang zalim itu dari Allah ma lam yakunu yahtasibun, azab yang mereka tidak pernah sangka-sangka. Kalau kita baca ayat ini, banyak mungkin orang-orang yang beriman kepada Allah membacanya seolah-olah ini bukan untuk dia, tetapi untuk orang-orang yang zalim. Dan saya bukan zalim. Kebanyakan orang beriman mengklaimnya tidak pernah berbuat zalim, walaupun dia sebenarnya berbuat zalim sekalipun. Makanya di kata zolamu ini Allah tidak menyebutkan minal kafirin au minal mu'minin. Tidaklah sebutkan dia bagian dari orang kafir atau bagian dari orang beriman, tidak. Siapapun mau kafir, mau beriman, kalau dia berbuat zalim disebut zalamu. Secara sunatullah tidak akan mungkin seorang yang zalim atau beberapa orang yang zalim menguasai seluruh bumi dengan segala isinya, nggak mungkin. Dalam ada minyak, ada emas, segala macam, semua kekayaan alam dikuasai, tidak mungkin. Karena memiliki langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak akan bisa dimiliki oleh siapapun. Yang kedua, 2 kali lagi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita pahami orang-orang zalim menguasai apa yang ada di bumi dengan segala isinya pasti dilakukan dengan cara menghalalkan semua cara. Ya berbuat curang, ya korupsi, bahkan membunuh untuk menguasai itu dilakukan. Dan biasa orang yang tujuan orientasinya harta, menguasai semua dengan segala isi di bumi ini, kecenderungan pelit itu luar biasa. Artinya dia akan mempertahankan mati-matian, kalau perlu membunuh orang yang akan merebut apa yang dia punya. Begitulah. Tapi begitu melihat azab Allah, harta yang dia pertahankan dengan cara yang zalim, yang dapat dengan cara zalim juga, dia lepas tanpa berpikir panjang agar bebas dari azab Allah. Dan itu gak mungkin. Tetapi yang menarik yang harus kita renungkan sebagai kita orang beriman kepada Allah SWT, ternyata gak sedikit orang-orang ulama dahulu, kemudian beberapa sahabat membaca ayat ini di kalimat terakhirnya pada menangis membaca ayat ini. Wa badalahu minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Jelaslah bagi mereka dari Allah azab yang mereka tidak sangka-sangka. Orang-orang soleh dahulu, para ulama dahulu membaca dan menangis, khawatir amal solehnya, amal perbuatan baiknya tidak menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak sangka-sangka. Dan ini kita harus waspada. Jangan merasa kita telah beramal baik, beramal ibadah seolah-olah surga miliknya.
Sampai Allah bertanya pada kita, am hasibtum an tadkhulul jannah, kata Allah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Sudah amalan sedikit, malas pula lagi mengerjakannya. Sok coba. Kalau kita mau jujur, kita mau terus terang, kita buka diri kita, sidang Jumat rahimahullah. Seharusnya secara hadis Rasulullah dalam kitab Sunan Abu Dawud, Sahih Bukhari dan Muslim, ternyata tilawatil Quran kita minimal itu adalah paling sedikit kita beriman kepada Quran. Baca Al-Quran minimal sebulan sekali tamat, itu paling sedikit. Kenyataannya bertahun-tahun, bahkan sampai sudah pensiun, sudah tua, ada yang belum pernah tamat. Dan bahkan na'udzubillah min dzalik belum bisa baca Quran. Tapi seolah-olah ketika dia berbuat baik, surga sudah merasa miliknya. Maka Imam Rajab mengatakan paling tidak kita harus waspada dengan ayat ini. Ternyata ada amalan soleh laksana debu yang berterbangan. Dia berbuat soleh tetapi gak ada artinya, nilainya gak punya. Siapa saja golongan orang-orang itu, ini yang harus kita ketahui dan kita hindari. Yang pertama kata Imam Ibn Rajab adalah orang yang bangga dengan amal perbuatan baiknya. Dikisahkan dalam hadis yang masyhur, baginda Rasulullah menyampaikan sebuah cerita, di yaumul hisab nanti ada tiga orang yang amal ibadahnya hebat luar biasa. Seorang berilmu, seorang berinfak, dan seorang yang berjihad jalan Allah SWT. Ilmu yang luar biasa, perbuatan yang luar biasa. Ditanya oleh Allah, dipakai apa ilmunya? Dijawab oleh orang berilmu, kami sebarkan ilmumu. Kami ajarkan ke semua orang dengan mengharapkan ridhamu ya Allah. Dan Allah katakan, kazabta, engkau bohong. Engkau hanya ingin disebut sebagai ulama, hanya ingin disebut sebagai orang berilmu. Lalu perintahkan malaikat untuk menseret wajah orang itu dan dilemparkan dalam neraka. Amalnya tidak ada nilainya. Yang kedua orang berinfak, ditanya lagi dipakai apa hartanya? Untuk membantu semua orang dengan sedekah. Setiap ada sedekah aku lakukan ya Allah, lillahi ta'ala, karenamu ya Allah. Lagi-lagi Allah SWT mengatakan kazabta, bohong kau. Kau hanya ingin disebut dermawan, hanya ingin disebut menolong orang lain. Diperintahkan malaikat untuk menseret wajahnya, lemparkan neraka. Dan terakhir orang yang berjihad, dia katakan aku berjuang karenamu ya Allah, di jalanmu ya Allah. Apa jawaban Allah? Kazabta, dosta. Kamu hanya ingin disebut pahlawan, hanya disebut orang hebat, hanya ingin disebut pemberani. Ya malaikat seret wajahnya, lemparkan dalam neraka. Maka kita harus ambil pelajaran. Beramal itu harus ikhlas pada Allah SWT. Innamal a'malu binniyat. Nggak usah disebut-sebut lagi, sudah selesai. Ciri orang yang bangga dengan amalannya, membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain dalam amal ibadah. Ada seorang datang, bertanya rumah seseorang, yang ditanya itu tahu seseorang yang ditanya itu, rumahnya. Dia katakan, oh orang yang tidak pernah ke masjid ya. Seolah dia hebat ke masjid itu. Seolah surga milik orang-orang yang ke masjid. Walaupun Allah mengatakan salah satu yang akan dijamin oleh Allah, lindungan Allah adalah orang yang memakmurkan masjid. Cuma harus ikhlas. Bagaimana iblis diusir oleh Allah dari surga? Karena dia merasa paling banyak berbuat baik. Ketika Nabi Adam diciptakan pertama kali kemudian diperkenalkan penghuni surga, iblis mengklaim dirinya yang paling hebat. Karena lebih dulu dia hidup, terbuat dari api, panglima surga. Sudah menjalankan misi-misi dari Allah begitu banyak. Begitu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia nolak dengan mengatakan, aku lebih baik darinya ya Allah. Ana khairu minhu. Dan diusir oleh Allah, bukan hanya diusir dari surga, dipecat jadi hamba, menjadi makhluk yang terhina dan dikekal di neraka. Maka kita berbanyak istighfar, karena kemenangan milik Allah, bukan milik kehebatan kita, bukan milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Berbanyak istighfar. Yang kedua adalah orang yang meremehkan dosa. Amal ibadahnya habis hancur karena dia meremehkan dosa. Para ulama mengatakan tidak ada dosa kecil kalau dikerjakannya berulang-ulang. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan cerita bagaimana di lembah yang gelap, para orang mengambil cari kayu bakar, dan kayu bakar itu satu persatu dikumpulkan.
menjadi api unggun yang besar. Sama seperti kata para ulama, tidak ada dosa kecil kalau dikerjakannya berulang-ulang. Maka kita perbanyak istighfar. Luruskan niat kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan yang ketiga adalah orang yang beramal soleh, tetapi dia tidak bersyukur. Ciri orang yang tidak bersyukur sangat sederhana. Mencurhatkan kesulitan hidupnya ke dunia publik. Semua orang bisa bajak kesulitan hidupnya. Facebook misalnya, sosial media misalnya. Dia tulis, ya Allah hidup kok begini amat ya Allah. Itu yang dikeluhkan oleh orang itu bukan kesulitan hidupnya. Tapi dia tidak ridho dengan apa yang Allah berikan sebagai sebuah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir itu baik. Walaupun kita memahami ada takdir buruk, takdir baik. Ya, takdir buruk adalah sesuatu yang menimpa yang tidak dia sukai. Itu disebut takdir buruk. Tetapi pada hakikatnya takdir itu baik. Kenapa Allah berikan musibah? Agar dia kembali kepada Allah. Agar dia bertobat. Sebagaimananya dalam dunia nyata, disuntik itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Tapi kalau udah keputusan dokter, Bapak harus suntik. Itu takdir. Agar sembuh. Makanya Allah menghibur kepada orang-orang yang sedang susah, sedang sulit hidupnya, penuh masalah, penuh penderitaan, dengan kata-kata sabar. Karena orang yang susah, yang sulit, itu bukan orang yang gagal dalam hidup. Kalau dia bersabar, tetap beriman dan beramal kepada Allah, akan diangkat derajatnya di surga. Dan boleh jadi akan sesurga bersama baginda Rasulullah SAW. Yang berikutnya adalah orang yang beramal salah, beramal sia-sia, tapi merasa berbuat baik. Dalam surat Al-Kahfi 103-104 Allah mengatakan, Kul hal nunabbi'ukum. Katakan ya Muhammad kepada semua orang dengan mengatakan, maukah kamu aku berikan satu kabar, yaitu alladzi bi aksarina a'mala, orang yang paling rugi amal perbuatannya. Dalam firman Allah baginda mengatakan begitu. Siapa dia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang mengerjakan yang sia-sia di kehidupan dunia, tapi dia menyangka telah berbuat kebaikan. Dan Rasul melanjutkan dengan ayat, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Akan diperlihatkan semua amalan manusia yang mereka telah beramal di dunia, dan ternyata amalan mereka itu dijadikan seperti debu yang berterbangan. Sidang jemaat Allah, kita jangan lagi meremehkan dosa dan jangan mengabaikan sekecil apapun kebaikan. Karena Allah berfirman kepada kita semua, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Enggak ada keburukan sekecil apapun tidak dibalas, dibalas. Dan tidak ada sekecil kebaikan apapun tidak akan dibalas, dibalas. Maka seorang ulama mengatakan, jikalau aku tahu sekecil apapun kebaikan aku lakukan diterima oleh Allah, pada saat itu aku tahu, aku berharap diwafatkan hari itu. Ketika tahu sekecil apapun kebaikan dibalas. Dan sekarang ini orang sangat mudah meremehkan dosa kecil. Sebagaimana Allah katakan, wa huwa indallahi azim, padahal di sisi Allah itu besar. Apa itu? Menyebar berita-berita bohong dalam dunia media sosial. Kisahnya adalah Bunda Siti Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh orang munafik. Ternyata orang-orang beriman ikut nyebarin dengan mengatakan itu sesuatu yang ringan, hayyinan. Wa huwa indallahil azim, padahal di sisi Allah itu besar. Menyebarkan fitnah. Paling banyak orang begitu mudah men-share broadcast yang isinya ternyata bohong dan dusta. Kita tinggal mengatakan minta maaf saya sudah cukup, selesai. Tidak. Kalau dosanya itu untuk semua orang, kebayang. Kalau selama itu tidak dimaafkan oleh orang itu, akan dibalas oleh Allah di yaumul hisab, dan itu dimasukkan dalam siksaannya dulu sebelum dia masuk surga. Maka kita tahanlah jempol kita tahan. Jangan asal nyebar. Apalagi udah diancam dengan undang-undang ITE. Banyak udah jadi korban. Kita jagalah diri kita dari komen-komen yang sebenarnya kalau kita nggak punya ilmunya nggak usah nyebarin. Perbanyak istighfar saja kita.
Kemudian yang berikutnya adalah orang yang beramal soleh tapi masih menzolimi orang lain. Maka keamal solehnya akan habis dengan kezoliman yang dilakukan. Maka kita harus ingat, hati-hati jaga, terutama ke keluarga kita. Seringkali kita tidak menyadari telah menzalimi istri dan anak-anak kita. Ketika kebutuhannya tidak kita penuhi padahal kita punya kemampuan, sedekah yang paling besar bagi seorang laki-laki adalah memberi nafkah kepada keluarganya. Jangan sampai gara-gara rezeki yang kita tahan hanya untuk kepentingan sesuatu yang kadang-kadang kita nggak tahu apa, tapi kebutuhan keluarga, kebahagiaan keluarga tidak kita utamakan. Tapi dengan cara yang halal dan benar. Yang berikutnya adalah orang yang masih berbuat riya. Itu tidak akan pernah dia merasakan ciumnya surga ketika riya itu dilakukan sampai dengan matinya dia. Karena satu perbuatan syirik kecil dan dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah syirik. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimahullah. Kita sadar ternyata antara dosa yang kita lakukan, kemaksiatan kita kerjakan dengan amal ibadah kita jauh berbeda. Maka kita butuh rahmat Allah. Makanya Baginda Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, Allahumma ya arhamar rahimin irhamna, wahai yang maha rahmat, yang memberikan rahmat, irhamna, rahmati kami, irhamna. Dan Allah memberikan rahmat yang luar biasa kepada orang beriman. Masalahnya tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh orang beriman. Agar pahala kita, agar amal ibadah kita berlipat-lipat ganda, yaitu 1 bulan di mana bulan penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan. Banyak orang yang sia-sia dalam Ramadannya, sampai baginda mengatakan kam min shaim. Berapa banyak orang berpuasa, laisa lahu bisaumihi ilal ju'i wal asas, tetapi enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Diampuni? Tidak. Dapat pahala? Enggak nambah. Kenapa? Ilal ju'i wal atas. Hanya lapar dan haus. Inilah kesempatan kita di bulan Rajab, di bulan Syaban. Ayo kita persiapkan untuk mengambil momentum Ramadan untuk meningkatkan amal ibadah kita, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita, sehingga kita punya bekal untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan man amila sholiha, barang siapa yang beramal saleh min zakarin aw unsa, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanu yannahu hayatan thayyibatan. Allah akan berikan kehidupan yang baik di dunia dan juga dibalas dengan balasan terbaik di akhirat. Apa itu? Bebas dari azab Allah, masuk ke surga. Maka sidang Jumat Allah, rencanakanlah dengan matang Ramadan kita. Sampai baginda mengajarkan satu doa pada kita, Allahumma sallimni Ramadan wassalim Ramadan ali. Ya Allah, selamatkan aku sampai dengan Ramadan, dan selamatkan Ramadan untukku agar dia bisa memanfaatkan Ramadan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Dan mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Muslim yang ada di Cibenying Kaler ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qauli hadza astaghfiruha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah.